Ada yang live mana? Ada yang live? Oke, agendanya hari ini alhamdulillah tadi sudah konsultasi dan kemudian setelah data yang kami bawa sudah dinyatakan lengkap, berikut juga ada saksi yang memang juga mengetahui. Jadi hari ini tadi kita telah resmi membuat laporan polisi terkait pasal 35 Undang-Undang ITE terkait manipulasi data, di mana seolah-olah Facebook tersebut adalah milik klien kami, dan dari situ mereka diduga bisa mengambil keuntungan atau merugikan klien kami. Dengan dua saksi yang tadi kita sampaikan dari pihak manajemennya Mbak Dewi, dan juga saksi di luar yang kebetulan adalah fans dari DP Lovers. Mungkin nanti untuk perkembangan selanjutnya akan diberikan informasi atau panggilan secara resmi kepada klien kami. Tapi intinya sudah diterima laporan kita. Sementara seperti itu. Bang, ancaman hukumannya berapa, Bang? Mungkin atau pasal berapa? Pasal 35 Undang-Undang ITE Junto 51 dengan ancaman hampir di atas, kurang lebih di atas 10 tahun kalau nggak salah. Jadi tinggal menunggu pemeriksaan saksi, panggilan secara resmi kepada klien kami. Insya Allah bila mana sudah ada panggilan kita akan hadir. Mami, kalau misalnya sang pemilik akunnya ditemukan, apakah Mami masih membuka pintu damai atau gimana? Atau tegas melanjutkan? Aku tuh kan selalu memaafkan siapa saja. Yang penting aku tahu orangnya dan jangan terulang kembali. Berarti syarat untuk damainya sendiri cukup mudah ya, Mi, untuk mengaku dan tidak mengulangi lagi. Wah, itu nanti dari Bang Sandi sama tulang aja, nanti gimana kalau itu. Yang pastinya kalau dari hati aku sudah memaafkan semua orang, cuman kan ini saya mungkin mewakili teman-teman yang lain supaya tidak terjadi dan terulang seperti ini. Ini kan ini sering terulang nih ya. Sering terulang. Sering terulang dalam konteks banyak yang dilaporkan juga oleh Mami gitu. Ya. Kayaknya nggak ada kapok-kapok gitu nih. Iya, makanya itu kayaknya harus dipenjarain bener ya. Soalnya dari kemarin mungkin aku terlalu baik kali ya, memaafkan terus sehingga menggampangkan gitu. Kayaknya Allah nanti kalau udah Mami DP tahu aku, ya udahlah, Mami DP udah akan memaafkan gitu. Ya mungkin nanti akan ngambil jalan yang lebih serius lagi karena capek ya Mas. Harusnya kita kerja ya mungkin ini cobaan buat aku bisa lebih baik lagi. Berarti untuk yang kali ini pengen Tapi yang manipulasi data kan baru sekarang. Iya. Enggak, maksudnya dalam konteks yang kali ini akan dilanjutkan, tidak akan memaafkan, maksudnya dalam konteks Ya laporan kalau udah masuk kayak begini harus dilanjutkan lah, karena kan ini bahaya, memalsukan data kan bukan sembarangan gitu loh, jadi takut disalahgunakan di kemudian hari, terus nanti ujung-ujungnya nguras hartanya aku piye. Seremnya minta ampun. Jadi ini harus ya Mas. Yang dikhawatirkan kan nanti kalau Facebook tersebut menghubungi orang lain atau mencari keuntungan. Ya, menghubungi bapak-bapak yang udah punya istri. Istrinya nanti ngamuk-ngamuk seluruh Indonesia gara-gara Dewi Persik kamu nggak rame lagi. Padahal belum tentu itu saya gitu. Ya. Tapi sejauh ini belum ada kerugian materi maksudnya. Kerugian materi Mas. Harusnya aku yang dapat duit, dia dapat duit. Enggak lah, nggak ada kerugian materi, tapi lebih ke moral aja. Takut terjadi sesuatu yang nggak kita inginkan ke depannya. Apalagi kan banyak banget nih, aku di DM Dewi Persik, udah gitu atau mungkin minta duit, ya kan? Terus atau mungkin ngerayu orang yang sudah punya istri, terus tiba-tiba yang baca istrinya ngamuk-ngamuk nanti di TikTok, ngamuk-ngamuk di Instagram. Orang Indonesia tahu kan Mas, apalagi ibu-ibu FB Pro, aduh gawat ya kan, aduh nanti itu bisa, serem gitu. Tapi ada kemungkinan orang terdekat nggak sih, Mi, yang tadi mau Saya pribadi sih curhat sama Bang Sandi sama Tulang sih, selaku lawyer saya bilang, Bang kok kayaknya aku feeling orang terdekat ya. Mami, ini kan akun dari 2024, taunya pas 2024 juga. Aku dari DP Lover. Baru kemarin aku tahu bahwa itu adalah akun yang sudah dicentang tuh baru dapat 3-4 hari yang lalu. Tapi lega nih setelah Lega nanti ini kan sudah ditangani oleh pihak berwajib dan saya mengucapkan kepada pihak kepolisian yang sangat sigap sekali, satset
untuk ngurusin masalah ini. Jadi tadi juga nggak lama. Terus kemudian alhamdulillah dibantu oleh teman-teman. Aku juga terima kasih. Ternyata bapak polisinya juga update ya di sosmed gitu. Jadi tahu kasus ini. Oh pasti FB ya gitu. Jadi ya alhamdulillah. Jadi semuanya banyak yang menolong dan membantu. Mudah-mudahan akan ada titik temu, cepat ketemu orangnya. Gitu. Dan mungkin semenjak adanya apa? Curiganya kira-kira ke siapa? Nggak mau diucapkan gitu. Yang pasti kalau aku pribadi kayaknya ini orang yang entah itu pernah jadi tim atau orang yang pernah dekat dengan saya. Kemungkinannya ke arahnya sana. Iya, karena kan nggak mungkin dia tahu NPWP, terus seberani itu KTP, karena kan verifikasi data yang akurat itu kan nggak sembarangan kan. Centang biru pula, walaupun katanya centang biru itu bisa dibeli 7.500 ya, berbayar per bulan, tapi kan belum tentu gitu kalau verifikasinya nggak sesuai. Bang Sandi, terkait bukti-bukti sudah cukup kah atau mungkin akan ada penambahan bukti lain? Sementara bukti tadi udah kita sampaikan, ada beberapa capturean juga print-printan. Juga kemudian kita tambahkan juga terkait dengan saksi, juga capture dari developers juga yang nantinya kita akan hubungi untuk meminta bantuan untuk memberikan kesaksian pada saat pemeriksaan saksi. Dan saya sampaikan juga per hari ini juga kita memberikan somasi secara terbuka baik pihak-pihak yang menggunakan Facebook klien kami untuk menghentikan, karena sekarang sudah kita resmi melaporkan ke pihak kepolisian. Jadi saran dari kami sebaiknya dihentikan, jangan memanipulasi data lagi terhadap Facebook klien kami. Oh, ada pihak-pihak yang ingin membantu memberikan bukti lain? Ya kita tunggu, karena kan Bebas sudah hati. ada kontak ke Mbak Dewi langsung. Bahkan dari DM-nya ke Mbak Dewi itu banyak sekali yang memberikan informasi, mungkin lebih dari 10 ya Mbak ya? Betul, bahkan Banyak mau menjadi banget. saksi. Tapi ini kan setelah laporan ini kan ke depan akan diperiksa juga nanti sebagai pelapor. Mungkin kalau sidang juga akan diperiksa sebagai saksi. Sudah siap meluangkan waktu gitu. Nggak apa-apa mas, daripada nanti namaku jelek lagi ya kan. Karena kan kita membangun nama ini kan nggak mudah. Jadi ya nggak apa-apa, nanti aku akan luangkan waktu. Toh kita bisa komunikasi dengan lawyer ataupun pihak yang berwajib. Misalkan memang saya ada kegiatan, ya kami akan sampaikan. Kalau misalkan adapun kegiatan dan ada sedikit waktu yang memang bisa, ya kita sempetin. Mungkin udah ada jadwal pemeriksaan untuk manusia. Belum. Tunggu panggil. Baru Baru lapor. bikin lapor. Atas somasi mungkin berapa lama? Ya selamanya lah, jangan sampai melakukan lagi. Masih terbuka, nggak ngerti. Oke. Terima kasih ya mas. Ini pasti baru ya, aku baru lihat kamu. Mami makasih ya.